Karena kalau soal permintaan maaf untuk ekspor beras, kami sudah sampaikan itu dalam surat balasan hari ini. Tapi kalau permintaan maaf soal perburuan rente, karena itu adalah hasil penelitian, tentu kami tidak bisa untuk meminta maaf soal itu. Tapi yang paling hot kan soal duduk perkara tadi. Orang kan pengen tahu kenapa kemudian ICW dipersoalkan oleh KSP. Kita kan butuh klarifikasinya, apa sih persoalannya gitu. Yes. Itu ICW atau bro pribadi? Ada satu rekan saya, Bang, namanya Egy Primayoga. Jadi dia yang kemarin launching penelitian yang kira-kira 1 bulan yang lalu lah, yang saat ini sedang dipermasalahkan oleh Muldoko. Ya, sebenarnya Bang Refli, ada yang menarik kemarin, pernyataan dari kuasa hukum Muldoko, Otto Hasibuan, untuk mengatakan dari mana mandat ICW untuk mengawasi pemerintahan. Saya ingin masuk dari situ dulu. Jadi Bang Refli, pasti Bang Refli sudah tahu banyak NGO di Indonesia memang dimandatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, konvensi internasional mengawasi proses pemerintahan. ICW dalam posisi menjaga agar penyelenggaraan pemerintah berjalan bebas dari praktik KKN. Di tengah kondisi pandemi, ada beberapa penelitian sebenarnya yang ICW lakukan. Ini sekaligus sebenarnya untuk membantah ada beberapa pihak yang mengatakan ini alasannya politik dan lain sebagainya. Padahal memang di tengah pandemi pemerintah menggelontorkan anggaran yang luar biasa besar. Maka kami mencoba meneliti di mana ada potensi praktik korupsi, dan fungsi kami adalah mengingatkan pemerintah. Saya masuk pada fungsi watchdog fungsi watchdog. Saya masuk dalam konteks ivermectin. Kita tahu beberapa beberapa bulan yang lalu sempat isunya naik. Ada beberapa pejabat publik yang diduga mempromosikan ivermectin. Nah, kami mencoba melihat bagaimana relasi peredaran ivermectin ini. Jadi ivermectin itu, sobat daerah sekalian, obat yang dianggap ampuh untuk mengobati COVID Itu promosinya kan? Promosinya. Jadi ada beberapa pejabat publik, salah satunya KSP, diduga memiliki konflik kepentingan. Itu hasil penelitian ICW. Nah, bagaimana merelasikan itu, pertanyaannya Bang Refli? Jadi kami menemukan informasi produsen ivermectin, namanya PT Harsen Laboratories. Salah satu pejabat di sana, namanya Sofia Koswara, itu pernah bertemu dengan Pak Muldoko, bertemu atau berkomunikasi. Saat itu disampaikan di beberapa pemberitaan, Sofia Koswara mengatakan bahwa pernah bertemu atau berkomunikasi? Iya, di situ yang agak abu-abu ya dalam pemberitaan itu. Makanya saya katakan tadi bertemu atau berkomunikasi. Tapi dia sampaikan. Tapi itu dari pemberitaan media online? Iya, pemberitaan media online. Jadi saat itu Sofia mengatakan Pak Muldoko memberikan arahan agar surat izin edar ivermectin segera diurus. Tentu pertanyaan lanjutannya, dalam kapasitas apa Pak Muldoko? Karena kan kita tidak mungkin melepas status pejabat publik Pak Muldoko, sementara ivermectin itu bukan job desk dari KSP, tapi ada Kemenkes, ada BPOM. Dan juga Bang Refli, kami melihat dan menemukan fakta, ternyata Sofia Koswara itu punya saham di perusahaan yang juga pemegang sahamnya anak kandung Pak Muldoko. Maka dari itu kami bertanya dalam penelitian itu, apakah arahan surat izin edar itu karena ada keterkaitan antara Sofia Koswara dengan anak Pak Muldoko. Di waktu yang sama, ada beberapa pemberitaan Pak Muldoko mengklaim bahwa ivermectin ampuh untuk mengobati COVID-19. Dan juga yang menarik Bang Refli, saya menemukan tangkapan layar. Saya atau ICW? ICW menemukan tangkapan layar di media sosial pemerintah Kabupaten Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus mengupload mendapatkan donasi ivermectin dari Ketua HKTI dan PT Harsen Laboratories. Ini menjadi menarik karena di waktu yang sama BPOM sudah mengatakan bahwa tidak boleh beredar ivermectin tanpa surat izin dari dokter.
kenapa justru disebarluaskan, dibagi-bagikan kepada masyarakat. Padahal di sana ada undang-undang kesehatan yang melarang peredaran itu. Sebenarnya permasalahannya terkait dengan hal tersebut, meskipun memang Bang Refli ada misinformasi saat penyampaian di channel YouTube Sahabat ICW saat itu, yang kami menemukan data juga, ternyata HKTI dengan PT Nurpe ini PT anaknya Pak Muldoko pernah siapa nanya Pak Muldoko ini? Joanina Rahma. Oh, Joanina ya? Iya. Jadi pernah bekerja sama untuk mengirimkan kader HKTI atau petani ke Thailand. Itu yang tertulis dalam siaran pers. Tapi ada misinformasi, rekan saya di ICW menyampaikan ekspor beras. Jadi sebenarnya salah di situ saja, dan kami juga sudah mengklarifikasi. Jadi kerjasamanya mengirimkan petani, bukan mengirimkan beras. Bukan ekspor beras. Dan Bang Refli kebetulan hari ini, tanggal 25 Agustus, ICW baru membalas somasi ketiga. Jadi sudah 3 kali Bang Refli. KSP itu melalui Oto Hasibuan mensomasi ICW, dan kabarnya ini somasi terakhir. Permintaannya ada 2, buktikan praktik perburuan rente Pak Muldoko. Yang kedua, ekspor beras. Kami menganggap ini tidak bisa dikenakan delik pidana. Kenapa? Karena satu, ini untuk kepentingan masyarakat. Ini untuk klarifikasi dulu sebelum dilanjutkan. Somasi pertama kapan? Itu sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. 2-3 minggu yang lalu. Mintanya? Minta apa? Maksudnya harinya atau anunya? Apa tuntutannya? Sama. Tuntutannya selalu sama. Dan kami sudah menjawab perburuan rente dan ekspor beras. Ya, ekspor beras. Yang kedua, ya itu selang waktu 4-5 hari. Yang ketiga hari ini ya. Yang ketiga hari Jumat. Ya. Dan hari ini kami balas surat itu. Jadi hari ini pada saat video ini diambil ya. Jadi tadi sudah kami antarkan ke kantor. 3 itu dijawab semua. 3 itu dijawab semua. Dijawab ke kantor KSP. Iya, kantor kami, bahkan yang kedua kami kirim ke KSP, kami kirim ke Istana Negara kepada Presiden, yang ketiga kami kirimkan ke Oto Hasibuan. Karena bagi kami penting Presiden untuk tahu. Jadi yang pertama dikirimkan ke KSP saja. Yang pertama dikirimkan ke Oto saja. Yang kedua dikirimkan ke 3 tempat. Yang ketiga kami kirimkan ke Oto Hasibuan saja. Yang kedua itu aja yang 3 tempat. Untuk tahu ya. Iya, dan di sana Bang Refli di somasi ketiga disampaikan kalau seandainya tidak ada klarifikasi, permintaan maaf dan bukti-bukti yang lengkap soal praktik perburuan rente, maka akan dilaporkan ke kepolisian dengan delik ya biasalah 310, 311, 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Itu dan kami sudah menegaskan dalam surat tersebut bahwa mens rea-nya nggak ada. Ini kan misinformasi. Jadi ada sesuatu yang kami sudah ralat itu dan bukan kesengajaan. Jadi ada 2 produk nih Bang Refli. Satu siaran pers yang kami unggah di website, satu live di YouTube. Yang misinformasi itu yang di YouTube. Tapi di dalam siaran pers dan beberapa kali diskusi setelah launching itu, kami tidak pernah mengatakan soal ekspor beras. Jadi kami anggap di situ mens rea tidak ada. Lalu yang kedua, ada surat keputusan bersama antara Menkominfo, kepolisian dan lain sebagainya mengatakan bahwa kalau produknya adalah penelitian, maka tidak bisa dikenakan 27 ayat 3. Karena itu kan pasal yang sangat banyak orang mengatakan membungkam demokrasi. Apalagi ini kan sebenarnya penelitian yang biasa. Jadi yang untuk Sobat Era juga biar paham, 27 ayat 3 itu soal pencemaran nama baik ya. Itu ancaman hukumannya 4 tahun. Dan itu adalah delik aduan memang. Ya, delik aduan. Absolut bahkan. Dan juga kami sudah mengklarifikasi itu, dan beberapa kali kuasa hukum juga Bang Refli sempat mengirimkan surat ke Pak Oto Hasibuan. Jadi siapa kuasa hukum ICW? Ada beberapa orang dari kalangan NGO juga, ada Erwin Atosmal, Isnur LBHI, LBH Jakarta dan lain sebagainya. Dan juga bagi kami penelitian ini tentu kami pastikan data dan fakta itu ada. Ada yang janggal memang Bang Refli. Mereka Pak Muldoko dan kuasa hukum menuding ICW menuduh Muldoko. Padahal kalau dicermati siaran pers itu tidak ada tuduhan satu kalimat pun. Kami selalu mengatakan dengan indikasi, dugaan. Dan itu kami jelaskan juga dalam surat balasan somasi yang kami sampaikan. Kami berharap tentu... Artinya tetap menghargai praduga tak bersalah ya? Iya, jadi sehingga menggunakan kata-kata yang dimoderasi ya? Betul, mestinya penelitian ini dijawab secara bijak oleh pejabat publik gitu. Bukan justru mengancam, atau mungkin bukan kata-kata mengancam, tapi menginginkan langkah hukum lanjutan. Begitu.
Saya sih sudah beberapa kali membuat video ini, tapi kan tidak dalam kapasitas saya mau mengungkapkan pendapat saya, tapi saya ingin bertanya ya. Kalau misalnya ini deadlock ya kan, artinya sudah dijawab, beliau tetap mengadukan kepada polisi, itu ya tentu ICW akan terus gitu ya. Iya, kami sudah sampaikan dalam somasi itu bahwa melaporkan ke kepolisian adalah hak setiap warga negara. Pasti kami akan siap menghadapi langkah hukum tersebut. Karena kita tahu bahwa Perkap yang baru setelah adanya Kapolri yang baru ini kan, kalau ada pengaduan-pengaduan seperti itu diupayakan restoratif justice dulu kan, mempertemukan kedua belah pihak, mungkin bernegosiasi, tidak main lanjut-lanjut begitu aja kan. Betul. Karena kalau soal permintaan maaf untuk ekspor beras, kami sudah sampaikan itu dalam surat balasan hari ini. Tapi kalau permintaan maaf soal perburuan rente, karena itu adalah hasil penelitian, tentu kami tidak bisa untuk meminta maaf soal itu. Ya, karena bagi kami itu untuk kepentingan masyarakat. Karena memang mestinya dijawab dengan data perbandingan. Betul. Ya. Memang kalau saya sih sudah punya pendapat. Pendapat saya itu yang mengatakan ya memang pejabat publik itu, saya pendapat ya tidak boleh mengadukan masyarakat, karena kalau dia mengadukan masyarakat yang bingung kan penegak hukumnya, karena penegak hukumnya kan harus equality before the law, tapi yang dihadapi bos. Tapi oke lah, itu soal lain ya. Walaupun saya kadang-kadang menggelitik ya pakai Otto Hasibuan. Iya ya, jadi bagi kami tentu ini bukan kali pertama juga Bang Refli, sebelumnya juga sudah beberapa kali dilaporkan, tapi kami selalu memastikan untuk apa yang ICW keluarkan berupa penelitian didasarkan atas bukti-bukti yang kami peroleh. Maksudnya saya kan juga mengatakan kepada katakanlah Muldoko ya di dalam video saya, wah kalau memakai lawyer yang profesional yang mahal kan sayang duitnya. Tapi kalau misalnya dibilang, wah enggak dong nggak bayar, nggak boleh kalau nggak bayar, karena kan pejabat publik itu gratifikasi kalau nggak bayar. Kalau diskon nggak boleh juga, karena gratifikasi juga. Dan Bang Refli satu lagi Bang Refli makanya harus bayar full. Kalau bayar full kan sayang uangnya. Iya, yang jadi menarik juga Bang Refli, sedikit lagi saya tambahkan, PT Harsen itu sudah meminta maaf secara terbuka melalui salah satu media nasional bahwa peredaran itu tidak benar untuk dilakukan. Tadi saya sudah sampaikan di pemerintah Kabupaten Kudus itu dari Ketua HKTI dan PT Harsen. Pertanyaannya, apakah Ketua HKTI sudah meminta maaf karena mengedarkan ivermectin? Sependek pengetahuan saya belum pernah baca berita permintaan maaf itu. Dan itu larangan itu dari BPOM ya? BPOM. Itu clear di dalam website BPOM, siaran pers, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan. Bahwa ivermectin itu harus dengan resep dokter. Dan sedang diuji klinis. Tapi tidak boleh dikasih begitu saja. Betul, seharusnya sebagai pejabat publik dia paham bahwa itu sedang diuji klinis. Ya nanti kita tunggulah ya bagaimana perkembangan selanjutnya. Kalau saya sih berharap ya kalau memang itu hasil penelitian ya dijawab juga dengan katakanlah sebuah kontra narasi ya atau kontra argumentasi. Oke lah, mudah-mudahan Bang Otto bisa mendengarkan ini ya, atau Pak Muldoko bisa mendengarkan ini sehingga ada kontra narasi atau kontra argumentasi sebagai pelengkap. Nah, jadi sama-sama dimuat, kan hak jawab juga dong, kan bisa dimuat di YouTube-nya sahabat ICW kan, mestinya oke lah ya. Jadi instead of ribut-ribut kan,